الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, memberikan kesempatan taufik hidayahnya insyaallah, sehingga kita bisa kembali duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah, guna melaksanakan ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan kajian daripada pembahasan As-Siratun Nabawiyah, sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kekurangan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kita kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sambung kembali kajian daripada pembahasan sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sejarah Nabi adalah bagian hidup dari kehidupan kita. Sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW, seperti yang dikatakan oleh para ulama, mawdu'un la yatajazza'u fi insya'i hadzal jail. Sebagian ulama mengatakan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW adalah materi pembahasan yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dicuekkan, tidak bisa tidak diperdulikan untuk membangun generasi yang akan datang, yang mana kalau kita inginkan generasi tersebut generasi yang akan meneruskan dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk kesempurnaan agama itu harus kita mengetahui sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau tidak kenal dengan Nabi, maka agama kita belum sempurna. Tidak kenal dengan Nabi Muhammad berarti kurang cinta kepada Nabi. Orang yang beribadah tapi tidak dilandasi cinta kepada Nabi, tentu tidak sesempurna orang yang beribadah dilandasi dengan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa para sahabat ibadahnya banyak-banyak tapi mereka tidak merasa berat? Kenapa para sahabat bisa jihad bersama Nabi Muhammad, mengorbankan, mendepankan nyawa mereka, harta mereka, semua yang mereka miliki mereka berikan untuk Nabi Muhammad, karena mereka kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka kenal, sehingga tumbuh rasa cinta yang luar biasa. Dari cinta yang luar biasa tumbuh rasa ingin mengorbankan yang semua mereka miliki demi menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hidup di akhir zaman tidak sezaman dengan Nabi Muhammad. Kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad, tidak hidup di zaman hidupnya Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah, Allah jadikan para ulama, Allah khususkan para sahabat, perawi hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan, yang mengabadikan
sejarah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga alhamdulillah walaupun kita umat yang hidup di akhir zaman, tapi kita bisa mengenal Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu anugerah, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di akhir zaman, tapi kita bisa mengenal, kita bisa mendengar, kita bisa menggali lebih dalam tentang sejarah perjalanan hidup Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di awal iftitah pemula kajian kita pada malam hari ini, kita diberikan oleh Allah niat yang baik, niat yang ikhlas, semangat yang luar biasa untuk lebih mengenal Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kajian sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan daripada menyebutkan sedikit biografi dari kakek nenek moyang baginda Nabi Muhammad SAW, dari Abdullah sampai ke Adnan. Itu semua alhamdulillah di kajian-kajian sebelumnya sudah kita sebutkan, kita ceritakan, kita buktikan bahwasannya kakek nenek moyang Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kakek nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sudah kita sebutkan di kajian-kajian sebelumnya. Kajian malam hari ini masih di dalam season seperti yang kita sampaikan di awal kajian sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya sejarah Nabi itu kalau dibagi menjadi 4 bagian. Sejarah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW kalau kita bagi itu menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu bagian masih kita pembahasannya malam hari ini di bagian tersebut, yaitu adalah sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah kejadian-kejadian yang terjadi sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bagian kedua, dari lahirnya Nabi sampai diutus baginda Nabi Muhammad SAW. Bagian yang ketiga, dari diutusnya Nabi Muhammad sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Bagian keempat, terakhir, dari Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah sampai beliau meninggal dunia. Ini 4 bagian. Kurang lebih kalau kita kumpulkan, kita rangkumkan semua perjalanan hidup bagi Nabi Muhammad SAW akan terbagi menjadi 4 bagian. Kita masih berada di bagian pertama. Kejadian-kejadian sebelum dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di antara kejadian yang terjadi sebelum dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah zawaju Abdillah bi Aminata wa hamluha. Pernikahan yang sangat mulia, pernikahan yang sangat agung, yaitu menikahnya ayah kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah dengan perempuan yang suci bernama Aminah, ibunda bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk yang dibahas sama ulama atau dicatat sama ulama sejarah di bagian pertama. Tentu sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah pernikahan Abdullah dengan perempuan yang mulia, perempuan yang suci, Aminah,
ibunda bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keyakinan yang harus kita yakini bahwasannya ayah dan ibu kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang selamat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak perlu diragukan, Pak. Keyakinan yang diyakini oleh semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya ayah kandung Nabi, ibu kandung Nabi termasuk orang-orang yang selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengarkan misalkan ada orang apapun gelarnya Habib, gelarnya Kiai, Profesor, Doktor, apapun gelarnya, bagaimanapun penampilannya, mengatakan ayah kandung Nabi, ibu kandung Nabi masuk neraka, tidak selamat kelak di akhirat, maka tidak usah didengarkan ucapannya. Itu bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan keyakinan orang-orang yang mencintai dan mengagumi Nabi besar Muhammad SAW. Karena ada. Kenapa kita sampaikan? Ada. Bahkan sampai dijadikan topik khutbah Jumat. Ada di beberapa daerah mengadu ke kami. Ustaz ini khutbah Jumat. Temanya ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Alhamdulillah. Kehabisan bahan. Padahal banyak ustaz-ustaz atau kiai-kiai, ulama-ulama yang mengarang tema-tema untuk khutbah Jumat. Nah, ini orang nggak punya buku itu. Dijadikan tema di khutbah Jumat tentang ayah kandung Nabi, ibu kandung Nabi masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan didengari, Pak. Siapapun orangnya. Kalau sudah berani mengusik ayah kandung Nabi, ibu kandung Nabi, berarti itu bukan orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan ada pemahaman sesat, ini permasalahan tidak mungkin dibahas sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada suara-suara seperti tadi yang mengatakan ibu dan ayah kandung Nabi masuk neraka, tidak mungkin ada yang sanggup dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ngebahas itu masalah. Karena itu sudah masalah yang harus diyakini. Otomatis tidak perlu dibahas. Ini kan maklum sama Nabi, membahas bapak ibu Nabi masuk surga atau neraka. Malu kita sama Nabi Muhammad. Tapi karena ada kelompok sesat, ada suara-suara, oknum-oknum tertentu yang mengatakan dan meyakini ayah ibu kandung Nabi masuk neraka, ini memaksa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membahas masalah tersebut. Dan ini bukan masalah yang baru, Pak. Bukan baru di tahun kita atau di era kita ini baru muncul, tidak. Ini sudah dari abad-abad sebelum kita. Dari abad-abad ke-6, abad ke-7, dari abad ke-8 sudah muncul suara-suara seperti itu yang meyakini ayah kandung, ibu kandung Nabi masuk neraka. Na'udzubillah. Nah, makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah akhirnya mereka mau tidak mau membahas masalah tersebut. Mereka mengatakan dalil yang paling gampang, ini dalil yang paling gampang, yang paling istilahnya paling gampang untuk dicerna dan gampang untuk didapatkan ayat. Ada satu ayat di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mungkin akan mengazab satu kaum, akan memasukkan satu kaum ke neraka sampai kami utus kepada mereka utusan dari kami yang menjelaskan, yang membeberkan argumen-argumen, dalil-dalil atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk sifat adil Allah. Siapapun kaum tersebut,
Kalau tidak kami utus satu utusan kepada mereka, maka kami tidak mungkin mengazab mereka. Ini diberi nama sama ulama adalah umat di zaman fatrah. Fatrah itu masa yang di masa tersebut tidak ada utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia yang hidup di masa tersebut tidak akan masuk neraka. Mau mereka iman atau tidak beriman, mau amal mereka baik atau tidak baik, keji atau tidak keji, tetap mereka semua selamat, tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ngomong Allah langsung di dalam Al-Quran di surat Al-Isra. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami kirim kepada mereka utusan kami. Ini kaum yang dimaksud oleh Allah, diistilahkan oleh ulama adalah umat yang hidup di zaman fatrah. Apa arti fatrah? Fatrah itu artinya tidak ada utusan di zaman mereka. Tidak ada rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas masuk langsung ke kategori umat tersebut, ayah dan ibu kandung baginda Nabi Muhammad SAW. Ayah dan ibu kandung Nabi masuk langsung. Termasuk mereka, karena mereka hidup di zaman yang belum ada utusan Allah. Anak mereka baru akan jadi utusan Allah. Jadi mereka termasuk orang-orang yang selamat, yang tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil paling dasar, dalil paling gampang untuk kita dapatkan bahwasanya ayah kandung dan ibu kandung Nabi Muhammad SAW selamat kelak di akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi dalil dari hadis-hadis Nabi Muhammad diriwayatkan, dikumpulkan oleh Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau mengumpulkan, dan ini pembahasan dikutip oleh ayah dari guru kami, Profesor Dr. Abuya Syed Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Dikumpulkan riwayat-riwayat hadis bahwasanya banyak riwayat yang menceritakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allah beri aku kesempatan, Allah berikan aku wewenang sehingga ayah dan ibuku dihidupkan kembali. Ada hadisnya, Pak. Bukan dongeng ini, bukan karang-karangan, dan ini termasuk daripada mukjizat Nabi Muhammad. Kata Nabi, Allah berikan kesempatan untuk kedua orang tuaku dihidupkan kembali oleh Allah sehingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat di depanku, kata Nabi, kemudian mereka kembali dimatikan oleh Allah. Oh, berlebihan dari mana? Ini kan terjadi di depan Nabi Muhammad. Yang namanya mukjizat itu semuanya bisa dilakukan. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan yang meninggal dunia, apalagi Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Isa kan bisa menghidupkan yang ini di Al-Quran Allah ceritakan. Nabi Isa bisa menghidupkan yang sudah mati. Nabi Muhammad lebih dari itu. Ini pembahasan dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Khasa'is Kubra lin Nabi SAW. Ketika Imam Suyuti membandingkan mukjizat nabi-nabi terdahulu dengan mukjizat Nabi Muhammad, Imam Suyuti buktikan bahwasanya mukjizat Nabi Muhammad lebih hebat dari mukjizat nabi-nabi terdahulu. Kata Imam Suyuti, kalau Nabi Musa bisa mengeluarkan air dari batu yang beliau pukul dengan tongkatnya, keluar bayu, dari batu besar sama Nabi Musa dipukul dengan tongkatnya, fanfajarat min husnata asyrata aina. Di Al-Quran Allah ceritakan, keluar 12 mata air dari batu tersebut untuk kaum Nabi Musa. Kata Imam Suyuti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah keluarkan mukjizat air dari jari-jari beliau.
dari sela-sela jari beliau. Dari sini. Ini kata Imam Suyuti, lebih aneh mana? Batu dari air atau batu dari daging kulit yang ada di tubuh kita? Tentu lebih hebat batu dari kulit dari air dari kulit manusia keluar. Anas bin Malik menceritakan yang menyaksikan langsung mukjizat tersebut. Kami di tengah peperangan, kehabisan air. Banyu dulu sulit Pak, bukan seperti kita sekarang. Alhamdulillah di rest area semua komplit ya. Kalau dulu pasukan lebih dari 1.000, kata Anas bin Malik, kehabisan air kami. Akhirnya kata Nabi Muhammad, kumpulkan sisa-sisa air kalian. Dikumpulkan. Ada riwayat Nabi suruh cari air walaupun seember kecil, kata Nabi. Setelah itu dimasukkan tangan beliau. Kata Anas, aku lihat kayak keran yang dibuka di dalam air. Deras sekali keluar air dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Maka demi Allah kami minum dan kami isi bekal kami dari air tersebut. Bahkan kami beri minum onta dan kuda-kuda kami. Lebih dari 1.000 pasukan. Kenyang, lega semua minum dari air yang keluar dari sela-sela jari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sepakat mengatakan air tersebut adalah air yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari air Zam-Zam, lebih mulia dari air Al-Kautsar yang kelak akan dibagikan dari telaga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih mulia. Kalau kita ditanya air apa yang paling mulia, air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu air yang paling mulia. Baru setelah itu air Zam-Zam. Mukjizat Nabi Muhammad ketika dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu lebih unggul, lebih di luar kemampuan manusia untuk membayangkannya. Kalau Nabi Isa, sekarang kita ke Nabi Isa, bisa menghidupkan yang sudah mati, kata Imam Suyuti, Nabi Muhammad SAW bukan yang sudah mati, yang sudah disembelih, sudah dibumbui, sudah dipanggang kambing. Pernah suatu hari ada perempuan Yahudiyah dari bangsa Yahudi ngundang Nabi ke rumahnya. Datang Nabi. Ternyata ini perempuan ingin meracuni Nabi Muhammad SAW. Dia buat kambing guling dan dia tahu Nabi itu paling doyan bagian paha. Dibanyakkan racun di situ. Akhirnya Nabi mau makan sama sahabat. Ketika Nabi baru mau makan, ada riwayat yang mengatakan sudah dikunyah sama Nabi Muhammad SAW. Itu kambing berbicara, ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmumah. Ini cerita diriwayatkan oleh para ulama hadis. Sahih ceritanya. Ya Rasulullah, jangan makan aku sudah diracuni. Akhirnya dilepaskan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Suyuti mengatakan kalau Nabi Isa bisa menghidupkan yang sudah mati, Nabi Muhammad SAW bukan hanya mati atau wafat, ini kambing udah disembelih, udah dibumbui, sudah dimasak, bisa ngomong atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan memustahilkan sesuatu kalau berkaitan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mustahil untuk Allah, terlebih kalau itu urusannya dengan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat tadi terkait dengan orang tua kandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada riwayat yang disahihkan oleh banyak ulama bahwasanya Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku izin sehingga kedua orang tuaku dihidupkan kembali di depan mataku, mengucapkan dua kalimat syahadat, ikrar bahwasannya anaknya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian diwafatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini termasuk dalil. Sebetulnya kita tidak perlu dalil-dalil seperti itu. Karena insya Allah semua yang hadir yakin ayah kandung Nabi, ibu kandung Nabi kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma kita perlu dalil. Dalil adalah ilmu. Ilmu adalah tameng untuk seorang yang beriman. Al-dalil, al-ilmu silahul mu'min. Al-ilmu silahul mu'min. Orang yang beriman tidak tahu ilmu, tidak tahu dalil, tidak punya argumen atas keyakinannya, itu sama saja yang tidak punya tameng, tidak punya senjata. Artinya cepat dibunuh, cepat dikalahkan, cepat dipatahkan keyakinannya. Tapi ketika kita yakin kita, dengan seyakin-yakinnya, keyakinan kita dilandasi dengan ilmu, dibarengi dengan dalil, maka insya Allah akan kuat sampai kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk yang harus kita yakini daripada keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya ayah kandung Nabi, ibu kandung Nabi, terkhusus dua orang ini adalah orang yang akan selamat kelak di hari kiamat, masuk surganya Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pedulikan siapapun yang ngomong kebalikannya. Karena kita harus membawa keyakinan ini sampai kelak menghadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh ulama bahwasanya terjadi pernikahan antara ayah kandung Nabi Muhammad SAW dengan ibu kandung beliau yang bernama Aminah radhiyallahu taala anhuma, itu terjadi di malam Senin atau di hari Senin. Terjadi pernikahannya di hari Senin dan kumpulnya Abdullah dengan ibu kandung Nabi Aminah juga di hari Senin. Ini kayak ingin menunjukkan bukti dalil kepada kita betapa kuatnya ikatan hari Senin dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu selama ini kan Nabi lahir di hari Senin. Beliau lahir di hari Senin. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, kenapa antum puasa di hari Senin? Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab-kitab beliau, bahwasanya ketika Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah antum banyak puasa di hari Senin? Dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari Senin aku dilahirkan. Di hari Senin aku dilantik oleh Allah. Di hari Senin Nabi hijrah ke kota Madinah dan masuk ke kota Madinah di hari Senin. Kemudian di hari Senin Nabi wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika kita telaah permasalahan terkait pernikahan Abdullah dan Aminah, mereka juga nikah dan kumpul di hari Senin, hari yang sangat berkah. Dan Nabi banyak sekarang orang-orang yang menakut-nakuti kita dengan hari Senin, apalagi anak-anak muda sekarang. Di radio atau di medsos itu ada istilah yang sangat tidak bagus. Ketika ada orang ingin nyumpai, bahasa Palembang itu nyumpai orang lain, ada istilah semoga harimu Senin selalu. Ini ada apa? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Semoga harimu Senin selalu, nyumpai orang tadi, artinya biar kau sial terus. Nah ini dari pemahaman atau pemikiran dari orang-orang yang memusuhi Islam, dari orang-orang yang tidak senang dengan Nabi Muhammad. Hati-hati. Hari Senin itu sangat identik dengan Nabi Muhammad. Beliau lahir di hari Senin, dilantik di hari Senin, hijrah keluar dari Mekah di hari Senin, masuk kota Madinah di hari Senin, wafat di hari Senin. Kita dianjurkan untuk puasa hari Senin. Tapi ada suara-suara yang ingin menakut-nakuti kita dengan hari Senin. Bahkan sampai jadi sumpahan.
Ketika ada orang ingin jumpai orang lain, mudah-mudahan hari kau Senin terus, artinya sial terus. Ada ini Pak. Sering kita dengar di radio, di medsos. Hati-hati. Ini termasuk visi misi musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang berkaitan dengan Nabi satu persatu akan dijadikan umat Nabi Muhammad tidak menyukai hal tersebut. Hati-hati. Jangan sampai kita, insya Allah kita terjaga, anak kita, cucu kita, keluarga kita, jangan sampai terikut arus sehingga membenci atau tidak menyukai hal-hal yang disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari Senin sangat identik sekali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah jadikan perkumpulan ayah dan ibu kandung Nabi terjadi di hari Senin. Saking mulianya hari Senin. Dan hari Senin khusus untuk Nabi Muhammad. Kalau kita perhatikan tidak ada umat sebelum umat Nabi Muhammad yang memuliakan hari Senin. Tidak ada. Hari Senin sebelum Nabi Muhammad tidak ada sejarah. Kalau hari Jumat memang hari mulia. Hari Jumat seperti diriwayatkan dalam hadis, hari Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nabi Adam wafat. Nanti kiamat akan terjadi di hari Jumat. Memang hari Jumat memang hari yang istilah hari yang sakral dari dulu untuk semua umat. Tapi hari Senin khusus untuk Nabi Muhammad, khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita tidak menyukai hal-hal yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu Pak, Anas bin Malik mengatakan, aku kata Anas tidak suka labu, sayur, labu yang panjang yang hijau. Tapi kata Anas, ketika aku melihat setiap aku membawa makanan ke Nabi dan di makanan tersebut ada labu yang panjang, labu yang hijau, labu siam, labu manis yang biasanya buat lalapan. Nah, itu sayuran favorit dari Muhammad. Karena di Madinah banyak labu itu. Kata Anas bin Malik, setiap aku bawa makanan ke Nabi, ada labunya, tidak pernah tersisa. Jadi Anas itu yang bagian nyiapkan makanan Nabi. Habis ngirim makanan, diambil lagi sama Anas. Ada sisa, dimakannya. Dicari bekas makanan Nabi Muhammad SAW. Kata Anas, setiap ada labu, itu tidak pernah tersisa, pasti habis. Dari situ aku suka labu. Tanpa tahu alasannya. Tanpa tahu hikmahnya. Memang sehat, itu untuk perut bagus, macam-macam. Tapi Anas bin Malik tidak peduli apa hikmahnya, apa manfaatnya makan labu. Cuman satu, karena Nabi makan labu tidak pernah tersisa, maka Anas suka labu. Tapi kalau bawang putih, bawang merah, mentah, itu tidak pernah disenggol sama Nabi. Nabi tidak pernah makan bawang putih, bawang merah mentah. Tapi ini tidak haram. Makanya sama sahabat sampai pernah ditanya ke Nabi, ya Rasulullah, apakah haram bawang putih, bawang merah yang belum dimasak? Tidak, kata Nabi, tidak haram. Cuman aku tidak mau makan mentah-mentah, takut mulutku bau. Aku selalu menanti, selalu siap, standby menerima wahyu dari Allah. Kalau aku makan itu, nanti mulutku bau. Belum sempat hilang baunya, Jibril turun. Malu, kata Nabi. Kalian makan, silahkan. Cuman kata Nabi, kalau nggak ke masjid, jangan makan. Masya Allah baunya itu Pak. Apalagi yang mentah. Kata Nabi, kalau mau ke masjid, jangan makan itu. Nanti makannya. Udah selesai sholat isya, nah ke masjid itu kapan? Subuh besok, makanlah malam ini. Mentah-mentah, ada apa-apa. Insya Allah besok pagi sudah hilang baunya. Karena kata peti jengkol itu masuk semua itu. Karena kata Nabi, malaikat pun terganggu dengan baunya. Jangankan wong yang sholat di samping kita, malaikat pun terganggu, kata Nabi. Nah, makanya kata Nabi, jangan dimakan ketika mau ke masjid. Makan-makan yang punya bau.
jangan dimakan. Tidak haram ya, makruh hukumnya. Ketika kita mau ke masjid makan makanan yang berbau. Kata Anas, dari situ aku tidak suka bawang putih, bawang merah mentah. Karena Nabi tidak suka. Nah, jadi yang berkaitan dengan Nabi tanpa tahu sebabnya harus kita sukai, harus kita cintai. Kalau memang betul kita cinta dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari Senin, hari yang sangat mulia, hari yang sangat identik sekali, kuat ikatannya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai pernikahan ayah dan ibu kandung beliau terjadi di hari Senin. Mereka kumpul di hari Senin dan Nabi berpindah dari sulbi Abdullah ke rahim Aminah di hari Senin. Itu dikatakan oleh para ulama. Kemudian terkait masalah pernikahan ayah dan ibu kandung Nabi Muhammad SAW, harus kita yakini ini dengan dalilnya dengan hadis dari Nabi langsung, bahwasanya pernikahan mereka pernikahan yang sah. Kata Nabi dalam hadis, beliau bersabda, "Ma waladani min nikahin sifahin qattu." Kata Nabi, aku tidak pernah dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah. Apa maksudnya? Kata ulama, umpama pada saat itu sudah ada syariat Islam, maka pernikahan ayah kandung dan ibu kandung Nabi sesuai dengan syariat Islam. Karena di zaman jahiliyah itu Pak, macam-macam pernikahannya. Tidak semua nikahnya seperti nikah Islam. Pernikahan di zaman jahiliyah, ada yang pernikahannya itu warisan. Ini termasuk terjadi zaman jahiliyah. Jadi anak bapaknya meninggal, punya istri selain ibunya, itu bisa dinikahi sama anaknya. Jadi ibu tiri, ibu tiri. Ibu tiri di zaman jahiliyah bisa dinikahi. Bahkan cara nikahnya itu bukan dengan ijab kabul, bukan. Hanya dengan anak tirinya tadi masuk ke rumah ibu tirinya, melemparkan baju ke ibu tirinya. Artinya aku menikahimu. Ini adat jahiliyah. Bukan dengan ijab kabul, ada khutbah nikah, ada mahar, tidak. Cuma dengan ini anak melempar baju ke ibu tirinya, artinya aku menghendakimu. Kalau tidak, baru bebas ibu tirinya. Ini termasuk pernikahan di zaman jahiliyah. Diharamkan, tentu sudah dengan Islam. Termasuk pernikahan di zaman jahiliyah, orang boleh menggabung antara kakak dan adiknya. Suami boleh poligami dengan siapa? Dengan adik istrinya atau kakak istrinya. Ini termasuk pernikahan di zaman jahiliyah, yang ketika datang syariat Islam semua diharamkan. Tidak boleh poligami dengan adik ipar sendiri atau dengan kakak ipar sendiri selagi kakaknya masih statusnya istri. Tidak boleh, diharamkan. Pernikahan ayah kandung dan ibu kandung Nabi Muhammad tidak seperti itu. Baca sejarah disebutkan dengan jelas bahwasannya pernikahan ayah kandung ibu kandung Nabi seperti pernikahan zaman itu sekarang. Artinya seperti pernikahan Islam. Abdul Muthalib datang, bawa Abdullah beserta saudara-saudaranya menghadap Aminah bintu Wahab bin, ayah dia Wahab namanya. Dilamar, ada lamarannya. Setelah dilamar ada khutbah nikahnya. Setelah khutbah nikah ada maharnya, ada ijab kabulnya, persis seperti pernikahan Islam. Ini membuktikan bahwasannya pernikahan ayah kandung ibu kandung Nabi suci, sehingga lahirlah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad, dengan kita mendengar sejarah baginda Nabi Muhammad, dengan kita mendengar perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi makin tumbuh, makin besar, makin kuat ikatan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Baik, terima kasih kepada khusus yang sampaikan. Saya mampu bagikan kami. Insya Allah. Langsung tutup ya. Iya. Tutupin dengan doa kafaratul majlis. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.